Akhir-akhir ini bermunculan suara-suara sumbang tentang Salafi. Bagaimana pandangan MUI Jakarta Utara tentang istilah ini? Maka di sini akan kita bacakan pandangan MUI Jakarta Utara tentang Salafi. Mau tahu bagaimana pandangan MUI tentang Salafi? Tonton video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada video kali ini kita akan bacakan fatwa MUI soal ajaran Salafi. Adakah ia termasuk ajaran sesat ataukah tidak? Baiklah, langsung saja kita bacakan. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan keputusan tentang Salafi. Keputusan itu dikeluarkan secara resmi ditandatangani oleh Ketua Umum Qoimuddin Tamsi dan Sekretaris Umum Dr. Andes Arif Muzakir Manan. Keputusan dengan judul Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Salafi itu dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Rabiul Akhir tahun 1430 Hijriah atau tanggal 8 April 2009. Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara menimbang bahwa pada akhir-akhir ini berkembang kajian-kajian salaf di beberapa daerah yang banyak masyarakat belum memahami makna salaf itu. Yang kedua, bahwa terjadi kesalahan pahaman dalam memahami salaf. Yang ketiga, bahwa muncul vonis sesat kepada keberadaan kajian-kajian salaf. Yang keempat, bahwa oleh karena itu MUI Kota Administrasi Jakarta Utara perlu memberikan penjelasan tentang salaf atau salafi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Mengingat firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dan tidaklah patut bagi orang laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu as-sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama lagi masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Hadis Nabi SAW, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku maka ia enggan masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian yang tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya, yaitu Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sehingga masuk ke telaga Al-Kautsar." Hadis riwayat Malik secara mursal dan Al-Hakim dengan sanad yang bersambung, dan ia mensahihkannya. Memperhatikan
keterangan dan penjelasan dari beberapa dai salafi yang telah dikonfirmasi oleh pihak MUI Kota Administrasi Jakarta Utara dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan pandangan MUI Kota Administrasi Jakarta Utara tentang salafi. 1. Penjelasan tentang apa itu salaf atau salafi. Salaf atau salafi tidak termasuk ke dalam 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sehingga salaf atau salafi bukanlah atau merupakan sekte atau aliran sesat sebagaimana yang berkembang belakangan ini. Yang kedua, salaf atau salafi adalah nama yang diambilkan dari kata salaf yang secara bahasa berarti orang-orang yang terdahulu. Dalam istilah adalah orang-orang terdahulu yang mendahului kaum muslimin dalam iman, Islam, dan seterusnya. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang ketiga, penamaan salafi ini bukanlah penamaan yang baru, namun telah sejak dahulu ada. Yang keempat, dakwah salaf adalah ajakan untuk memurnikan agama Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua, nasihat dan tausiah kepada masyarakat. 1. Hendaklah masyarakat tidak mudah melontarkan kata sesat kepada suatu dakwah tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, hendaknya masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kepada para ustadz, para dai, tokoh agama, serta tokoh masyarakat hendaknya dapat menenangkan serta memberikan penjelasan yang objektif tentang masalah ini kepada masyarakat. Yang keempat, hendaknya masyarakat tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 Hijriah, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara, Ketua MUI Jakarta Utara, Koimuddin Tamsi. Setelah kita mengetahui bagaimana pandangan MUI tentang salafi, masihkah kita menuduh bahwa salafi itu ajaran sesat yang mudah membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain? Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.